Halo adik-adik, kita mulai ya. Jadi sebelum kita mulai membuat sebuah game, pertama-tama kita harus bikin yang namanya storyboard dulu. Jadi kalau di film sih storyboard ini bisa dikatakan skenario kali ya, atau ide atau jalan cerita dari sebuah game. Bentar. Kak, sebelumnya boleh tahu cara ngerekam dulu? Kenapa? Ngerekam Bisa pakai Camtasia atau ada fitur di situ. di sini di Oh, yang mana? kelihatan nggak? Ada fitur recorder, kelihatan nggak? Kalian bisa gunain fitur recorder yang ada di Webex, atau kalian juga bisa install Camtasia buat ngerekord videonya. Ini sih rekam. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi seperti yang udah kakak bilang, kalau misalnya kita mau bikin game ini, sebelum kita mulai bikin game, kita tuh harus bikin yang namanya storyboard. Storyboard itu kayak kita kalau misalnya mau bikin film harus bikin skenario dulu dong. Jadi jalan cerita atau ide ceritanya seperti apa. Jadi sebelum kita tiba-tiba bikin game, kita udah tahu dulu, wah game kita ini karakternya akan seperti apa, jalan ceritanya seperti apa. Terus nanti si tujuan dari gamenya ini kayak gimana. Nah nanti itu semua bakal kita bakal kita tuangin di storyboard kita gitu. Jadi storyboard itu bisa berupa sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Melalui storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita maupun alur game kita kepada orang lain dengan lebih mudah. Di sini kelihatan kan di slide presentasi, kalian bisa lihat gimana cara membuat story game. Kalian bisa cuma sketsa-sketsa, gambar-gambar. Jadi dari per stage misalnya, setelah stage ini action kalian ke stage berikutnya seperti apa, kalian bisa tuangin di storyboard seperti itu. Terus bagaimana sih kriteria storyboard yang baik itu yang seperti apa? Di sini storyboard yang baik itu harus memenuhi beberapa pertanyaan yang ada di sini. Pertama, produk apa yang akan Anda buat? Jadi sebelum kita bikin storyboard, kita harus tahu dulu dong, kita tuh mau bikin game apa sih? Misalnya nih, kalau G-Develop kan di sini kita akan develop game PCK ya. Berarti di sini kita udah tahu dong, produk game kita mau bikin produk apa, PCK. Tapi kan nggak cuma PCK itu kan global, banyak banget kan materi di dalam PCK. Di sini juga kita tentuin dulu PCK-nya, PCK materi tentang apa? Tentang inersia kah, momentum, atau mungkin tentang hukum Newton. Jadi kita udah tahu materi apa, terus bagian mana yang akan kita buat game. Terus yang kedua, siapa sasaran produk Anda? Jadi sasaran dari game kalian ini siapa sih? Jadi game kalian ini tuh untuk siapa? Siapa yang bakal make game kalian? Misalnya kan, makanya tadi kakak nanya, kalian ini SMK-nya, SMA-nya kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, atau kelas 3? Karena nanti kalau misalnya kalian kelas 1, pasti kan akan berbeda jalan ceritanya dengan kalau kalian anak kelas 3, ya nggak? Pasti kan menyesuaikan dengan RPP dong, ya nggak? Jadi itu yang kedua ya, jadi harus sesuai sasaran. Kalau misalnya kalian bikin game yang lain, game komersil lah, bukan game edukasi, kalian udah tahu juga game komersil kalian ini game jenis apa, adventure atau game strategi atau game teka-teki atau apa gitu. Terus yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dari produk yang Anda buat? Nah, tujuan kalian bikin game ini apa? Ini kan sekarang nih, contohnya kita mau bikin game fisika. Katakanlah materi yang akan kita buat game ini tentang hukum Newton. Nah, dari hukum Newton ini tujuannya itu game kalian, si pemain ini apa hasil akhirnya? Berarti kan tujuannya si siswa ini bakal memahami gimana cara ngitung pakai hukum Newton dong. F M kali A misalnya, kayak gitu, ya nggak? Terus selanjutnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan storyboard? Di sini kalian kalkulasi waktu.
dengan storyboard yang kalian bikin, misalnya kalian bikin storyboard berapa stage ya, dari satu level, misalnya dari satu stage ke stage berikutnya, action berikutnya itu kalian udah memperhitungkan bakal berapa lama nih. Oh, berarti satu lembar storyboard ini insya Allah bakal jadi dalam waktu 1 minggu misalnya, kayak gitu. Jadi kalian udah estimasi waktu atau memperhitungkan waktu. Terus yang kelima, strategi apa yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul saat pembuatan produk. Jadi di sini pas waktu kalian bikin storyboard, kalian udah punya yang namanya error handle atau ngehandle error. Jadi pas waktu kalian dari stage 1 ke stage 2, tiba-tiba si pemain ini gimana ya? Salah atau mungkin mau ke action berikutnya, kalian harus ada error handle. Nanti kalau misalnya actionnya kayak gini, kelanjutannya seperti apa? Kalau actionnya kayak gini, kelanjutannya seperti apa? Kayak gitu mungkin ya. Terus yang ke-6, pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Ini kalau yang ke-6 ini mirip-mirip kayak tujuan kali ya, kayak tujuan. Jadi nanti setelah main game ini, pesan apa sih yang akan kalian ingin sampaikan dari game yang kalian buat ini? Seperti itulah kira-kira. Nah, dalam bikin game ini, pasti kan kalau yang namanya game itu ada yang namanya assessment ya. Assessment itu penilaian. Yang namanya game dan assessment itu tidak dapat dipisahkan. Artinya satu kesatuan. Jadi jelaslah kalau kalian main game, kalian pengen tahu dong nilai atau pencapaian kalian, ya nggak? Kalau misalnya main game cuman main game doang, terus kalian nggak tahu nilai kalian berapa atau nggak tahu pencapaian kalian seberapa jauh, nggak asik dong. Main game aja tapi kalian nggak tahu skor kalian berapa. Nah, jadi game dan assessment itu satu kesatuan. Dan untuk mencapai satu kesatuan ini diperlukan yang namanya prinsip-prinsip game. Jadi di sini kalian bisa lihat di screen prinsip-prinsip game itu seperti apa. Pertama, sesuai dengan prinsip pembelajaran, bukan hanya prinsip game. Karena yang kita buat ini game pembelajaran, otomatis dia harus menyesuaikan dengan prinsip pembelajaran, bukan hanya prinsip game. Karena kita di sini bikin game untuk menyampaikan suatu pelajaran ke siswa, bukan hanya bikin game untuk dimainkan saja. Jadi prinsip pembelajaran itu seperti apa sih? Kalau misalnya kalian kan sekolah formal ada yang namanya RPP, jadi dia harus mengacu ke RPP, misalnya seperti itu. Terus selanjutnya, masukkan unsur penilaian berkesinambungan, termasuk penilaian keefektifan dari game tersebut untuk peserta didik. Jadi di game ini harus ada yang namanya penilaian berkesinambungan. Penilaian dari sisi ketika si pemain itu memainkan game, dan penilaian dari sisi pencapaian atau keefektifan dari game tersebut untuk si pemain atau peserta didiknya. Kira-kira seperti itu. Terus yang selanjutnya, optimalkan keterlibatan dan transfer pembelajaran secara simultan, dan hindari membuat game yang kurang menarik dengan sedikit unsur pembelajaran. Jadi keterlibatan engagement atau keterlibatan si pemain dalam game dan keterlibatan perancangan si game ini dalam mentransfer ilmu atau pembelajaran ke si pemain itu harus secara simultan. Jadi antara game dan pemain itu ada interaksi. Seperti itu. Jadi si pemain engage atau terlibat dalam game, dan si game ini memberikan pembelajaran atau memberikan transfer ilmu yang efektif kepada si pemain. Hindari membuat game yang kurang menarik. Jadi jangan bikin game yang membosankan, mentang-mentang fisika ini susah, sulit, bosen, bikin ngantuk kalau di kelas. Jadi kalian bikin gamenya juga kurang menarik. Justru di sini tantangannya, karena fisika ini memang pelajaran yang sedikit rada anti, termasuk saya sendiri, rada kurang suka fisika. Makanya di sini tantangan kalian gimana caranya nih? Kalian pengen menyampaikan si mata pelajaran fisika ini secara lebih menarik, tanpa menghilangkan dari unsur pembelajaran itu sendiri gitu. Sesuai dengan pembelajaran di kelas, tapi lebih menarik. Enak pas waktu si peserta itu pas main gamenya gitu. Dia tuh nggak ngerasa kayak dia itu lagi belajar. Dia ngerasa kayak dia tuh ya lagi main game. Tapi secara tidak langsung, secara tidak sadar, dia belajar dari game yang dia mainkan. Jadi kayak gitu. Terus selanjutnya, optimalisasikan untuk berbagai pendengar atau pengguna. Guru dan murid di kelas, orang tua dan anak, teman bermain, dan individual. Jadi kalau kalian bikin game ini, memang sasaran harus jelas. Tapi dia kalau bisa rada mengglobal gitu si gamenya. Jadi gamenya itu isinya mudah dimodifikasi. Bukan mudah dimodifikasi, maksudnya bisa digunakan
sebagai bahan pembelajaran bukan cuman hanya di kelas gitu. Orang tua bisa pakai game ini untuk mengajarkan ke anaknya di rumah. Atau kalian dengan teman kalian, sesama teman nih, main game ini juga bisa gitu. Tidak harus kalian pas waktu di kelas, guru nerangin, kalian selalu main game itu. Enggak. Tapi dia multi atau berbagai pengguna. Kayak gitu ya. Terus, improvement atau peningkatan secara berkelanjutan, desain game tidak bisa permanen atau tetap. Nah, seperti tadi, game ini kan harus yang namanya game ini nggak boleh yang namanya stagnan atau tetap atau permanen. Dia itu harus up to date atau mengikuti perkembangan zaman, tren istilahnya. Sekarang trennya apa gitu? Game yang sama dengan materi yang sama tapi dengan pengalaman yang berbeda. Pengalaman dalam arti nanti kalian bikin storyboard yang berbeda tapi mata pelajaran yang ini disampaikan tetap sama, kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau game kayaknya kayak Mario Bros itu ya. Game Mario Bros itu kan game jadul yang memang udah lama banget, tapi dia kan sampai sekarang juga masih tetap populer kan. Dia ada versi-versinya gitu. Mario Bros 1, 2, 3 kayak gitu, atau kayak Final Fantasy lah ya. Kalian pasti tahu. Sekarang kan ada Final Fantasy 1, 2, 3. Jadi si game ini nanti kedepannya bisa diimprove. Kayak gitu ya. Terus nah, storyboard method atau metode yang akan kita gunakan nanti pas waktu kita ngebuat storyboard untuk game ini. Di sini sih kita pakainya balance design. Jadi storyboardnya berbasis balance design. Kalian bisa lihat ya, balance keseimbangan. Jadi balance design ini kalau nggak salah sih bagian dari ACD. ACD itu Evidence Center Design. Jadi desain berbasiskan pada bukti. Bukti dalam artian assessment. Jadi nanti desain ini akan berpusat pada hasil dari asesmen itu sendiri. Jadi asesmennya atau buktinya seperti apa, itulah yang nanti akan kita buat sebagai storyboard. Ya. Terus di dalam metode balance design ini ada 3 aspek. Pertama, content model, task model, sama evidence model. Kita jelasin satu-satu ya. Oke, pertama ini content model. Di content model ini, what knowledge, skill, abilities are you targeting kan? Mendefinisikan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan siswa. Jadi kalau menurut saya content model ini lebih kayak student center. Jadi dia dari si content model ini dia ngedefinisiin sebenarnya kemampuan si student atau si siswa ini di mana, keahliannya seberapa jauh, kemampuannya apa aja. Jadi content model ini lebih kayak student center lah. Terus yang selanjutnya evidence model. How do you know when someone has mastered that content? Jadi evidence ini kan tadi udah dijelasin kalau evidence ini kayak bukti gitu ya, assessment. Jadi di sini dia mendefinisikan potensi, observasi, dan tingkah laku yang menjadi bukti dari kemampuan siswa. Di sini bukti-bukti pas waktu siswa main game, si siswa ini pas waktu main game dia kan dilakukan observasi nih. Bagaimanakah penilaian dari dia ketika main game? Apakah dia engagement, maksudnya engagement tuh tertarik sama game itu, atau dia ngerasa bosan pas waktu dia main game ini? Jadi semacam kayak gitulah. Kalau misalnya dari evidence model ini kita lihat pas waktu testing, pas waktu si game ini ditestikan kepada siswa kayak ngerasa kurang tertarik, kurang menarik, kita bisa rubah kan, kita rombak lagi storyboard kita cari lagi sebenarnya apa sih yang trennya siswa itu menariknya game tuh kalau bentuknya seperti apa. Misalnya sekarang nih lagi suka apa gitu, misalnya game Mario Bros lah ya, Mario Bros lagi. Kita bikin game fisika tapi model-modelnya kayak Mario Bros misalnya, kayak gitu, dari evidence tadi gitu. Terus selanjutnya task model. What task will engage them in that content and elicit the evidence you need. Oke, jadi di task model ini mendeskripsikan aspek dari situasi yang dapat menimbulkan atau menjadi penyebab dari bukti tersebut. Nah, tadi kan kita mengadakan pengamatan ya, dari evidence bukti kalau si siswa ini suka, tertarik, atau malah bosan atau nggak tertarik dengan si game tersebut. Nah, kalau di task model dia isinya nge-assess atau ngenilai tas itu tugas ya, atau bagian-bagian pas waktu kita ngejalanin gameplaynya itu bagian mana sih yang bikin dia bosen tuh, bagian yang mana sih yang bikin dia menarik tuh. Nah, bagian yang menarik itu kita kembangkan, dan bagian yang memang bikin si siswa jadi bosen kita cut.
atau kita hilangkan. Jadi kayak gitu. Oke. Itu tadi tentang metode pembuatan storyboard. Selanjutnya implementasi. Nanti bagian implementasi ini kebetulan di sini kita bakal ngasih contoh Vidyanusa. Vidyanusa ini salah satu game project tesis kita di ITB. Jadi saya sama Dina ini kebetulan satu tim. Nanti kita akan jelaskan tentang implementasi game edukasi ini akan dijelaskan oleh Teh Dina. Oke, Teh Dina. Oke, terima kasih Teh Kokoy. Sekarang saya akan sharing tentang gimana sih cara pembuatan game Vidyanusa. Ada yang pernah main? Belum tahu Teh. Belum ya? Kita lihat dulu trailernya di sini ya. Ini Vidyanusa, sekilas tentang Vidyanusa. Intinya, Vidyanusa ini adalah sebuah game pembelajaran untuk pelajaran matematika. Sebenarnya ini untuk anak SMP, tapi materinya menyangkut semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. We meet again at our third tutorials video about augmented reality. So in this video we will try to talk in English. Why? Because English is cool, really cool, and you have to try to talk English also. Okay? So please don't worry about my language and just try to follow as best as you can. Oke. Maaf ya, ada iklan dulu sebentar. Lupa di stop. Lanjut ya. Di Vidyanusa ini tadi kan kelihatan ada 23 misi pelajaran matematika yang harus diselesaikan. Awalnya gimana? Nah, alurnya Vidyanusa ini pertama setelah opening akan ada background story, kemudian nanti siswa atau pesertanya, pemainnya itu login. Selanjutnya setelah masuk baru bisa mengerjakan quest atau misi. Background story. Oke, saya cerita sedikit. Vidyanusa ini awalnya, jadi Vidyanusa ini adalah kepanjangan dari Vidya pembelajaran ya. Intinya Vidyanusa ini singkatan dari negeri pembelajaran. Awalnya itu ada seorang anak sekolah, dia murid baru. Kemudian pas hari pertamanya dia masuk sekolah, gurunya bilang nih sama temennya, coba kamu anterin, namanya Fulan, coba Lili kamu anterin Fulan untuk keliling-keliling sekolah. Akhirnya mereka, Fulan dan Lili, jalan-jalan ke sekolahnya. Nah, Fulan ini senang banget baca buku. Jadi pas dia lewat ke bangunan tua, ada satu bangunan tua di belakang sekolah, dan ternyata itu perpustakaan. Fulan kan penasaran ya, karena dia senang banget baca, dia penasaran pengen ke sana. Tapi Lili bilang, udah nggak usah ke sana, itu udah jarang banget ada siswa-siswa yang ke sana. Soalnya udah sepi, lagian karena nggak ada siswa yang datang juga nanti minggu depan bangunannya mau dirobohin kok. Fulannya kan nggak bisa, dia penasaran.
Akhirnya dia maksain buat masuk sendiri ke sana, ke bangunan itu. Di dalamnya dia ketemu sama satu orang bapak penjaga perpustakaan. Terus di sana dianterin lah keliling-keliling. Akhirnya dia ditinggal sendiri, dia disuruh pilih bukunya sendiri. Nah, pas lagi milih-milih buku, tiba-tiba ada setitik cahaya nih yang bergerak-gerak di sekitar situ. Fulan penasaran, dia ikutin cahaya itu. Sampai akhirnya cahayanya berhenti ke satu buah buku. Diambil kan bukunya sama dia. Ketika dibuka, tulisan di dalamnya itu simbol-simbol dan gambar-gambar yang dia nggak ngerti itu apa. Tapi gambarnya jelas banget, kayak nyata. Pas dipegang, ternyata tiba-tiba ada cahaya putih yang besar banget keluar dari buku itu. Fulannya kaget. Tiba-tiba dia langsung ada di dunia lain pas sadar. Nah, ternyata buku itu adalah gerbang untuk masuk ke dunia Vidyanusa. Jadi di Vidyanusa itu kepala suku lagi manggil orang-orang dari seluruh negara dan seluruh dunia untuk datang ke Vidyanusa dan ngebantuin Vidyanusa setelah serangan dari musuh. Musuhnya ini Asurapataka. Jadi di sini Fulan sama kepala sukunya deal nih. Fulan bakal bantuin kepala suku, tapi kepala suku harus bantuin juga Fulan untuk balik lagi ke dunianya. Soalnya kan minggu depan perpustakaannya bakal dirobohkan kan. Kalau misalnya perpustakaannya roboh, dia nggak bisa balik lagi kan. Akhirnya setelah deal, dimulailah petualangan Fulan di negeri Vidyanusa. Dari alur cerita itu, kan ada 23 misi mata pelajaran matematika. Ini sesuai dengan silabus. Nah, dari 23 misi itu akhirnya kami kelompokkan ke dalam 6 wilayah. Ini wilayahnya, ada kebun, pabrik, distribusi, pasar, rumah, dan bendungan. Dari setiap lokasi ini punya gamenya masing-masing. Misalnya kebun, yang sesuai dengan kebun apa? Dari mulai bikin lahan, masukin bibit tanaman, nanam jeruk, pokoknya keadaan di desa itu ketika itu lagi porak-poranda, semuanya hancur. Jadi semua bagian dari desa itu harus dibenahi. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu atau nggak paham apa itu RPP. Jadi sebenarnya gini, sebelum kalian punya guru fisika kan, atau guru matematika, atau pasti punya guru kan? Ya. Sebelum guru kalian ngajar di kelas, mereka itu harus membuat satu dokumen yang namanya RPP atau rancangan pembelajaran. Jadi di RPP itu nanti ditulisin, nanti pas materi ini, misalnya contohnya di sini, materinya fungsi, subbabnya relasi. Apa sih yang bakal guru itu terangkan di kelas? Ini dengan metode konvensional, biasanya kan guru gini, ngasih contoh ada relasi dua himpunan, nanti kita tinggal tambahin panah-panah dan sebagainya. Nah, di Vidyanusa ini kita coba explore lebih dalam materi tentang, salah satunya ini ya, tentang fungsi. Di sini kan ada nih, di misi nomor 22, di metode yang baru di Vidyanusa ini, kita coba untuk pemasukan gimana sih kalau misalnya fungsi diterapkan di dunia nyata. Akhirnya di sini ceritanya nanti Fulan bantu Pak Tani dan teman-temannya yang 6 itu untuk membangun bendungan irigasi. Jadi seperti ini, dia disuruh untuk mengumpulkan batu-batu kristal. Nantinya batu kristal ini disusun untuk membuat jembatan. Oke, ini storyboard yang dibuat sederhana sebenarnya, bisa di-sketch pakai tangan, bisa gambar manual, yang nggak bisa gambar juga bisa pakai tulisan. Jadi di sini ada gambar segitiga, ada angka-angka, misinya apa, ini kan tujuannya tadi, terus nanti gimana caranya. Kalau jumlah batunya sesuai dengan bentuknya, maka bendungan berhasil. Kalau kalah gimana? Ini ada kondisinya, kondisi ketika berhasil dan kalah itu seperti apa. Ini pola yang harus diikuti, ini nanti cara-caranya, dan diimplementasi dari storyboard ini seperti ini. Jadi di sini ada sebuah pola atau fondasi untuk membuat jembatan. Tugasnya kita adalah menghitung. Misalnya ini ada gambar segitiga kan,
Nah, nanti kita cocokkan segitiga ini ada berapa. Di sini segitiganya ada 2, berarti nanti segitiga diklik dan diklik angka 2. Kemudian yang lainnya, ini segitiga yang bentuknya ini tuh ada berapa. Semuanya setelah dipasang-pasangkan dengan angka yang ada di bawahnya, di build. Nah, ini kalau misalnya berhasil, klik build. Ya, berhasil, misinya berhasil diselesaikan. Jembatannya berarti bisa dibuat. Tapi kalau misalnya jawabannya salah-salahan atau kurang tepat ketika di build, jembatannya akan roboh. Oke. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman udah kebayang belum? Itu presentasi dari kami. Terima kasih.
Oh.